perpanjangan 3 periode ini adalah menabrak konstitusi. Yang kedua adalah menyelamatkan roh reformasi, yang mana reformasi mengendaki reformasi menurut saya, karena yang menolak 3 periode hanya Ketua Umum PDI Perjuangan. Petugas partai menugasi kadernya untuk menjadi presiden. Tepuk tangan untuk kita semua. Nomor 3, Ganjar Pranowo nomor 3. Sing ulang tahun ibu kita tercinta. Dan makanya tumpeng yang dibagi yang utama adalah tokoh masyarakat, ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu PKK nanti bisa mengkampanyekan Ganjar dan PDI Perjuangan. Tangannya dipotong. Miskin harta berkah bagi kita, namun miskin mental musibah. Makanya kami selalu mengajarkan, jadi orang itu harus bisa melihat situasi, dan selalu saya ajarkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, sehingga ketika saya menyanyikan itu, ya sesuatu yang mesti bisa dibayangkan oleh teman-teman. Jangan meninggalkan rumahmu sendiri, karena rumahmu dianggap orang-orang yang tidak punya semua, sehingga pindah ke rumah yang lain. Itu aja gambarannya. Dan yang paling utama, kader-kader kita ajak untuk memahami bahwa Ibu Haja Megawati Soekarno Putri di samping pemersatu bangsa, beliau adalah menurut saya ibu rakyat Indonesia. Dan yang kedua adalah beliau adalah ibu reformasi, karena beliau yang menolak permintaan 3 periode, karena konstitusi membatasi pejabat presiden hanya 2 periode. Dan yang ketiga, menyelamatkan roh reformasi yang memberikan pembatasan jabatan kepada presiden itu adalah produk reformasi. Dan itu tidak ada alasan untuk perpanjangan 3 kali untuk 3 periode untuk Pak Jokowi. Itu sebetulnya alasan yang sangat-sangat mendasar, dan yang disampaikan oleh Ketua Umum selalu konsisten dengan konstitusi. Harapannya dengan ulang tahun yang ke-77 ini membakar semangat lagi kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk bergerak bersama-sama memenangkan Ganjar Mahfud dalam satu putaran neng nyambut kali, dan tentunya PDI Perjuangan 3 kali lipat minimal, karena simbol 3 ibu-ibu itulah yang nantinya berkahnya, doanya seorang ibu itu akan lebih manjur dibandingkan doa-doa yang lain. Sosok Bu Mega di mata Pak Rudi seperti apa, Pak? Ya, sosok Bu Mega di mata saya satu tadi, beliau adalah negarawan, ibu rakyat, dan pemersatu bangsa, dan yang paling utama adalah konsisten tentang hukum, penegakan hukum, dan menyelamatkan roh reformasi dengan penolakan permintaan Pak Jokowi 3 periode. Hal yang paling diingat Pak Rudi, yang paling berkesan dari Bu Mega ini apa, Pak? Ya, ketika saya ikut PDI Perjuangan, sebenarnya sudah ikut PDI ya, tetapi ketika beliau mencalonkan anggota legislatif tahun 87, pemilu 87, ya saya diminta, ya sudah ini ambil aku, ora apa-apa, tidak apa-apa, mau kamu cari nafkah untuk menghidupi keluarga, yang penting tidak merugikan rakyat. Kalau mengetahui fenomena ada beberapa warganet netizen yang kemudian membuli Bu Mega di medsos, perasaan Pak Rudi seperti apa? Oh, biasa. Karena anak ideologis Bung Karno itu siap 3B, sekarang siap 4B. Siap dibuang, siap dibunuh, siap dibui, dan siap dibully.
Itu sudah biasa, nggak apa-apa. Mereka yang membuli ternyata akhirnya setelah tahu persis, banyak yang minta maaf kepada saya juga banyak. Sedih nggak Pak mengetahui Bu Mega sering dibully di medsos? Oh enggak, ya itulah namanya ibu rakyat. Biarpun dibully, dia tetap setia kepada rakyat. Terutama rakyat Marhaen, Wong Cilik itu dia tetap setia. Dan netizen kan maha benar. Jadi kalau Mbak Mega dibully ya namanya pejuang ya itulah risiko. Ya. Pak Rudi sering disebut di pidato Bu Mega di beberapa momen. Ini ada cerita apa tuh Pak? Oh ya panjang ketika masa pemilu 87, masa reformasi, saya dipukulin dan sebagainya, beliau tahu dan kita berani berdiri di depannya. Itu beliau adalah mengingat terus dengan hal yang seperti ini. Karena tanpa ada orang-orang yang berani saat itu, ya PDI Perjuangan akan diinjek-injek terus. Oke. Pak Rudi pernah juga disebut sebagai premannya Solo. Oh iya, oleh Bu Mega. Tidak sakit hati. Preman itu bukan mencuri, merampok, mencopet, bukan. Namun preman dalam arti kata berkutat dalam kehidupan yang keras, supaya berkelahi. Nah itulah dia dijuluki oleh Mbak Mega preman. Jadi preman jangan dikonotasikan sesuatu yang jelek. Keberanian itu muncul karena ketertindasan, karena ketidakadilan, itu aja yang disampaikan oleh Mbak Mega. Jadi kalau saya dijuluki preman, nggak sakit hati, nggak sedih, suka, saya bangga. Saya masih diingat oleh Ibu Mega.